Shalom. Sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua, apa yang saudara dapat dari video klip sebelum masuk pada firman Allah tadi? Drama singkat yang kita nonton, saudara dapat apa? Kira-kira apa yang saudara tangkap di situ? Ini orang muda, ini aku 8, ini bukan orang tua-tua. Saudara menemukan apa kira-kira? Adiknya itu kenapa tadi? Kecewa ya? Tanya sampai ngirim, kamu juga gitu ya? Saudara, saya nggak pernah janjian dengan video klip yang dibuat. Tapi siang ini, yang Tuhan taruh di hati saya dari kemarin-kemarin, jujur. Saya harus katakan jujur. Saya nggak pernah yang namanya mesti khotbah jauh-jauh hari kayak gitu, diminta melayani, lalu saya sudah siapin. Saya selalu cuma tunggu tanya, Tuhan mau kasih apa sih? Jangan sembarangan saya bawa apa yang Tuhan mau sampaikan buat orang muda. Tuhan kasih tadi pagi itu, habis saya lagi khotbah, terus ditanya, sebentar nanti temanya apa? Saudara tahu apa yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya tadi? Pergunakan waktu yang ada. Saudara, kalau saudara tangkap dari apa yang saudara saksikan, waktu itu ternyata cuman lewat begitu saja tanpa disadari oleh kakaknya. Betul? Betul enggak? Adiknya punya jawaban nyelekit banget tuh. Aku butuhnya kemarin, bukan sekarang. Sudah ada es krim nih. Betul enggak? Waktu itu berlalu. Sudah selesai. Tapi kecewanya tinggal enggak? Sakit hatinya tinggal enggak? Nah, berapa banyak kali kita pergunakan waktu seperti itu di hadapan Tuhan? Halo? Ini ada orang. Kasih tahu sampai jangan pura-pura enggak denger kamu. Kasih tahu. Nah, kita akan lihat ayat firman Allah, kita belajar sedikit. Sekali lagi saya bukan mau menggurui kita di tempat ini. Efesus pasal 5, suratan Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-15 mulai sampai ayat 17. Kalau sudah siap dan sudah ditemukan, katakan amin. Baca bersama-sama ayat firman Allah ini. Sudah ada di depan, jangan bingung lagi cari di handphonemu. Langsung lihat di depan. 2, 3. Karena itu, bagaimana? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudara, peringatan Tuhan Yesus kepada kita semua orang percaya air zaman dalam Matius pasal 7, ayat 21-22 kita semua tahu itu. Bukan orang yang berseru-seru aku Tuhan, 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 lalu orang itu masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan ujungnya Tuhan bilang begini, hanya dari hadapanku aku tidak mengenal kamu. Saudara paham gak itu kira-kira? Itu peringatan buat siapa? Karena di ayat itu kisahnya ditanya begini, aku sudah bernubuat demi namamu, aku melakukan tanda heran demi namamu, aku menyatakan mujizat demi namamu, tapi ujungnya Tuhan bilang gini, hanya dari hadapanku aku tidak kenal kamu. Karena tidak mengenal kehendak Tuhan. Nah, hari ini, siang ini, dalam ayat pembacaan ini kita menemukan bahwa ada dua kata satu pertama dibilang bebal, yang kedua bodoh. Apa bedanya bodoh dengan bebal? Bodoh itu kayak gini, kalau orang bodoh, dia enggak tahu nih hitung-hitungan. Saya kasih contoh saja ya. 2 tambah 2 orang bodoh dia bisa saja jawab 3 atau 5 atau 7 mau-maunya dia karena dia bodoh. Dia nggak tahu itu. Tapi orang bodoh ketika diberitahu bahwa 2 tambah 2 itu 4. Oh gitu ya, 4 ya. Berikut ditanyain 2 tambah 2 berapa? 4.
Dari mana kamu tahu bilang 4? Ya itu hari saya dikasih tahu, diajar. Kalau 2 tambah 2 itu 1, 2, 3, 4. Itu orang bodoh. Tapi bebal, ini lain nih. Nah perhatikan. Orang bebal ditanya 2 tambah 2 berapa? 5. Bukan dia nggak tahu, dia tahu 4. Tapi dia seenaknya aja jawab 5. Dia bilang 5. Terus dikasih tahu nih yang benar. Salah, bukan 5, 4. Loh, kalau saya mau bilang 5 kenapa? Halo? Itu bebal tuh. Sebenarnya dia tahu. Tapi dia nggak mau mengakui bahwa apa yang disampaikan ini benar. Tapi dia tetap masih mengatakan menurut pengertiannya. Bahkan di Alkitab kita temukan ada degil dan bangsa Israel diungkapkan Tuhan. Mereka itu degil, hati keras, tengkuk. Kayak apa sih sebenarnya itu? Sudah tahu kebenaran, sudah tahu 2 tambah 2, 4. Dikasih tahu 5, dia bilang ini, kalau saya mau bilang 4 kenapa? Terus dikasih ingat, loh salah loh, bukan 5, 4. Dia bilang ini, mulutku mulutmu. Kalau saya mau bilang 4 memangnya kenapa? Coba lihat samping kiri kanannya. Coba lihat dulu. Terus bilang ini, persis kamu. Kita suka mengambil menurut penilaian kita itu sesuai. Karena kita lagi ngalamin sesuatu dalam hidup kita. Nah saya mau beritahu dengar baik. Dari pembacaan ini diminta untuk kita memahami tentang waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan dengan salah kita gunakan waktu itu. Kenapa saya katakan pergunakan waktu yang ada? Karena waktu itu akan berjalan terus dan tidak akan pernah kembali pada diri kita masing-masing. Dari film singkat yang kita saksikan tadi, itu membuktikan dia mengabaikan waktu yang ada. Di mana adiknya membutuhkan itu, tapi kakaknya karena demi kepentingannya dia nggak mau tahu tentang adiknya hari itu. Nanti besoknya baru dia sadar. Sudah lewat. Sudah ngerti maksudnya? Sudah lewat kesempatannya untuk berbuat sesuatu. Tadi pagi saya bicara tentang kita meresponi dengan benar. Bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana respon kita. Itu dari kemarin malam ya. Tentang karakter. Nah, sekarang saya mau beritahu dengar baik. Semua kita di ruangan ini, mau setua apapun kita, dalam sehari waktu kita itu sama. Cuma 24 jam. Setuju? Atau ada yang punya 25 jam? Atau ada yang barangkali nggak cukup 24 jam? Ada? Saking sibuknya sampai biar 24 jam kayaknya nggak cukup-cukup gitu loh. Saya mau bilang ini, 24 jam waktu yang diberikan Tuhan, seringkali kita menilai yang namanya nyolong atau curi, kehilangan barang dan segala macam, kita selalu identik dengan barang atau uang. Tapi sadarkah kita ada yang lebih fatal? Waktu yang kita colong. Waktu yang kita curi. Ingat baik-baik, waktu itu adalah Tuhan punya. 24 jam itu Tuhan punya. Hidup kita itu Tuhan punya. Tuhan yang memiliki kita karena kita mau mengakui Yesus Tuhan dalam hidup kita. Dia menebus kita dengan harga yang mahal, darahnya sendiri. Dan kita menjadi milik kepunyaannya. Dan 24 jam yang diberikan bagi kita untuk kita pergunakan dalam waktu yang ada, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-15 tadi yang kita temukan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Kira-kira perkataan dengan saksama itu apa pemahamannya? Menurut Anda apa itu saksama? Halo? Elohimers, ini ada orang atau tidak ini? Memperhatikan dengan saksama itu maksudnya apa sih?
Ini kayaknya yang depan-depan, ini kursi-kursi depan, ini para pejabat-pejabat pemuda ini ya. Luar biasa ini. Kira-kira apa maksudnya dengan saksama? Sebab jujur saya mau berkata begini, saya baru balik dari Manado di tengah-tengah pelayanan mahasiswa Pantai Costa. Kurang lebih 350 orang pesertanya. Itu mahasiswa GPDI untuk Sulawesi Utara. Dalam kegiatan karakter building camp. Kami menemukan bahwa apa yang dinubuatkan Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 itu benar-benar sedang terjadi di sekeliling kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang tidak mempergunakan waktu yang ada dengan benar. Dia tidak dapat meresponi dengan benar apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam waktu-waktu yang ada. Dalam firman yang kita baca ini kita diingatkan kembali. Kita diminta untuk berpikir kembali selama ini dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan. Berapa banyak waktu yang sudah kita tanpa sadari terbuang sia-sia. Berapa banyak waktu yang kita pakai habis dengan kita scroll dari atas ke bawah, bulak-balik. Semua IG yang masuk, semua TikTok yang kita tonton, kita bulak-balik di situ. Habis berapa banyak waktu di situ. Berapa banyak waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita dalam sehari aja, jangan bicara bilang seumur hidup kita. Dalam sehari yang terbuang untuk membuat hal-hal yang bukan menjadi kebanggaan Tuhan, tapi mendukakan hati Tuhan. Tanpa kita sadari. Itu sebabnya tema ini saya kaget tadi video yang saya nonton, saya diteguhkan lagi. Betul, waktu itu, saat itu kebutuhan adiknya seperti itu. Tapi kakaknya nggak paham dengan waktu itu. Sehingga yang terjadi, kakak beradik sakit hati, khususnya adiknya terhadap kakaknya. Kakaknya sadarnya belakangan, besok. Hari itu kakaknya lebih memikir tentang dirinya yang sedang dalam banyak persoalan. Disenggol orang. Nggak tahu siapa yang senggol dia itu ya. Tapi yang pasti waktu sudah lewat. Nah coba kita nerawang sendiri diri kita. Sampai pada hari Minggu ini, dan di mana kita duduk dengar firman Allah. Pada waktu malam Minggu kemarin, berapa banyak waktu yang kita ada di hadapan hadirat Tuhan, atau kita lebih banyak menghabiskan untuk membuat hati Tuhan kecewa. Itu sebabnya kenapa pergunakan waktu yang ada itu menjadi penting bagi kita. Ayat ini dimulai dengan saksama kamu menjaga tentang waktu. Di bagian lain, kalau saudara temukan dalam Mazmur pasal 90, Musa sendiri mengingatkan kepada kita semua. Biar kita memiliki hati yang bijaksana untuk selalu menghitung hari-hari hidup kita. Coba lihat Mazmur 90 ayat 12. Apa kata Musa di situ? Ini Mazmur Musa, saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga apa saudara? Beroleh hati yang bijaksana. Dalam keadaan yang seperti itu, Musa sebenarnya bukan muda lagi. Musa sudah 90-an tahun. Sudah tua dia. Tapi dia ngomong untuk umat Tuhan pada masa itu. Hari ini, firman yang datang untuk kita mulai mengerti. Untuk selalu mempergunakan waktu yang ada. Ini bukan hanya untuk anak-anak muda. Untuk semua kita tidak ada yang terkecuali. Bahwa waktu yang Tuhan berikan itu kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Menghitung hari-hari hidup kita. Di sana kita sedang melakukan dengan saksama. Menjalani dan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena setiap saat Tuhan memperhatikan hidup kita. Tidak ada waktu yang sedetik pun terlewatkan dari pemantauan Tuhan.
Tidak ada istilahnya Tuhan lupa lihat kita di layar CCTV-nya tentang siapa kita. Enggak ada. Satu pun tidak ada yang terlewatkan. Semua ada dalam pemandangan Tuhan. Dan pertanyaannya sekarang, terus kalau kita sedang menjalani waktu yang Tuhan pergunakan, bagaimana caranya pergunakan waktu itu dengan baik? Sadari hal pertama, ingat bahwa waktu itu titipan Tuhan bagi kita selama kita masih hidup di dunia ini. Sama-sama katakan, waktu titipan Tuhan buat saya. Haleluya. Waktu itu bukan untuk seenaknya kita gunakan waktu yang ada. Dalam waktu-waktu berjalan, entah besok sebentar pulang gereja ngapain lagi. Makanya kalau sudah sedikit lama khotbahnya kan kita sudah tentukan jam begini selesai. Kita mulai gesek-gesek kaki, mulai aduh kita punya janji nih jam begini, belum pulang lagi sudah jam begini. Nah, apa yang lebih penting dari hidupmu? Korek sampingnya, jangan pura-pura enggak dengar kau. Korek dari telinga, tarik ini kasih dengar. Tuhan enggak kasih waktu buat kita habisin tanpa arah. Tuhan tidak berikan kita waktu untuk kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi ketika kita mampu memakai waktu itu dengan bertanggung jawab, terutama menyenangkan hati Tuhan, percayalah, apapun tantanganmu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Tuhan ikut turut kerja campur tangan menyelesaikan itu. Maka sadari, waktu itu hanya titipan Tuhan bagi kita. Ada orang bilang begini, kalau melihat hidup, bayangkanlah kau masih bisa hidup 1000 tahun supaya kau capai cita-citamu. Tapi di sisi lain dia bilang begini, kalau kau sadar bahwa Tuhan itu ada, pikirkan bahwa sebentar lagi Tuhan sudah mau datang sehingga kau hidup takut akan Tuhan selalu. Kayaknya sudah tidak sampai 1 jam lagi Tuhan sudah mau datang sehingga kita selalu berjaga-jaga dengan apa yang sudah menjadi bagian dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Ingat baik, waktu itu adalah titipan Tuhan bagi kita untuk kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Sebagai orang muda, apalagi kita harus mengerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan bermalas-malasan. Bukan bersantai-santai. Hal yang kedua, ingat berikan prioritas tentang waktu yang ada. Hal kedua ini, taruhlah apa yang menjadi paling prioritas utama dalam hidupmu. Yaitu Tuhan nomor 1. Amin. Bilang samping kiri kananmu, prioritasmu Tuhan. Haleluya. Dalam waktu yang Tuhan berikan semuanya kita 24 jam, pertanyaannya bangun pagi nyari Tuhan atau nyari TikTok? Halo? Bangun pagi cari Tuhan atau buka IG? Bilang sampai kayak, kayaknya ada di sini orangnya. Haleluya. Dari tadi saya lihat dia ketawa-ketawa. Yang ketawa-ketawa ini senang-senang kayaknya pengalaman. Tapi yang dari tadi lihat saya cuma melirik kayak gini. Ini dia tertuduh sekali. Karena dia pelakunya. Hari ini juga mau bertobat sama-sama kita semua. Amin. Termasuk yang khotbah. Karena yang khotbah juga duluan Tuhan bicara. Jangan saudara pikir cuma itu saudara. Saya nomor 1 yang Tuhan akan bicara. Apakah saya pergunakan waktu yang ada itu dengan baik? Dengan sesuai menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Maka prioritas utama kita Tuhan, bukan yang lainnya. Bangun pagi-pagi, saya nggak tahu bangunnya kalian berapa, jam berapa, nggak tahu lah. Biasanya anak muda, saya punya pengalaman dengan anak-anak saya di rumah. Dan zaman saya juga muda. Kita tahulah, cuman karena saya ini anak pendeta, jadi selalu jam 4 subuh sudah mesti bangun. Kalau tidak bangun jam 4 subuh untuk duduk di kaki Tuhan di gereja, selamat. Ini apa namanya di sini nih? Gesper. Dikasih bangun dengan gesper. Pagi-pagi jam 4 subuh itu. Jadi makanya daripada dapat gesper bangun duluan. Mungkin masih dengan cara itu feodal banget.
terpaksa banget untuk duduk di kaki Tuhan dan berdoa. Tapi itu membentuk dan membuat saya sekarang otomatis tidak perlu dibangunkan, tidak perlu bantu alarm. Otomatis 3:30 subuh pasti bangun. Mau tidur jam 2, mau tidur jam 3, 3:30 pasti terbangun. Enggak ada cerita. Mungkin karena itu sudah menjadi gaya hidup. Saya mau katakan begini. Penelitian membuktikan 40 kali kita lakukan dalam 40 hari berturut-turut, non-stop untuk hal yang baru kita lakukan. Itu akan menjadi satu kebiasaan baru dalam hidup kita. Itu akan menjadi gaya hidup kita. Ini penelitian. Sekarang saya mau kasih contoh. Mau berubah. Coba kita lihat. Saudara, kalau saudara berdoa, kalau saya jempolnya di kanan, jempol kanan di atas. Coba sama-sama. Sikap berdoa. Kalau saya jempol kanan di atas. Siapa yang sama dengan saya? Jempol kanan di atas. Tolong angkat begini. Berarti yang tidak angkat mereka jempol kirinya di atas. Betul? Oke, sekarang yang biasa ya. Yang biasa, oke? Ayo semua begini. Saya mau kasih lihat bagaimana kita rasa enak atau tidak. Buka. Masuk. Langsung. Jangan lama, langsung. Tidak nabrak. Tidak. Karena biasa kan? Ini sudah biasa. Sekarang kita coba kita rubah. Rubah yang kanan di atas, sekarang kanannya di bawah. Coba rubah. Sudah? Oke, sudah? Sudah rubah ya? Sudah rubah. Sekarang buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Nabrak enggak? Enak enggak? Enggak enak kan? Karena baru mau dirubah. Tapi coba Anda lakukan itu non-stop 40 kali. Itu jadi biasa. Itu jadi kebiasaan baru. Saya enggak nabrak. Kenapa? Karena ini saya selalu buat. Enggak nabrak. Kenapa? Ini sudah selalu saya lakukan. Untuk melatih kebiasaan baru dalam hidupmu. Kalau bangun pagi enggak tahu berdoa, mulai belajar. Besok pagi bangun berdoa. Selama 40 hari non-stop kau bangun pagi doa. Hari ke-41, jangan pernah ada alpa. Hari ke-41 Anda otomatis bangun. Percaya saya. Itu penelitiannya. Sekarang yang lain, kita coba. Kalau lipat tangan saya begini. Tangan kanan saya di bawah yang kiri. Ya. Tangan kanan saya di bawah yang kiri. Tolong angkat tangan yang sama dengan saya. Kirinya yang di atas. Angkat tangan. Enggak usah ragu-ragu. Saya suruh angkat tangan, kayaknya enggak paham. Saya punya bahasa Indonesia kok. Masalahnya saya enggak ngerti bahasa Jawa. Oke, begini ya. Saya biasanya kiri yang di atas kanan ya. Oke, kita buka. Kembali. Biasa aja. Langsung bikin lagi. Biasa. Yang biasa kita lakukan ya. Oke. Enggak setengah mati kan? Enak aja kan? Posisinya langsung dapat ya. Sekarang rubah. Coba rubah. Jangan posisi. Lihat, mau kembali bilang rubah aja, kebalik lagi ke yang lama. Balik lagi ke yang lama. Coba rubah. Sekarang rubah. Ayo. Di posisi yang berubah ya, bukan kembali ke yang awal. Enak enggak? Enggak enak. Sesuatu yang kita mau rubah memang pasti tidak enak. Tapi percayalah. Menjadi kebiasaan lama kita. Dan saya yakin kita yang di dalam Kristus adalah manusia-manusia baru. Amin ya enggak ada. Manusia baru beda dong dengan yang lama. Beda enggak yang lama dengan yang baru? Coba tanya sampingmu, kamu dapat enggak bedanya? Lihat enggak bedanya di mana? Ini yang saya mau katakan tadi, bahwa kita mempergunakan waktu dengan prioritas apa yang kita lakukan dalam hidup kita. 24 jam. Nggak usah bicara seumur hidup kita. 24 jam itu. Adakah Tuhan menjadi yang utama dalam prioritas hidup kita di waktu yang Tuhan anugerahkan? Yang ketiga. Sadari. Jangan menyalahgunakan waktu yang ada
pakai dia dengan bertanggung jawab. Pakai waktu yang ada itu dengan bertanggung jawab. Bersyukur bahwa sebagai orang muda ada banyak hal dengan tujuan Tuhan yang mulia atas hidupmu masing-masing. Makanya di bagian lain Paulus ingatkan kepada Timotius, janganlah orang menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda. Tapi pesan Paulus, jadilah, haleluya. Jadi apa? Kenapa cuma di muka yang jawab, yang di belakang apa nih? Jadilah apa? Yang tengah-tengah. Jadi apa? Dalam apa? Teladan dalam apa? Coba. Nah. Atau Anda cuma euforia rame-rame EZ setiap minggu siang jam 10:30 yang penting ngumpul banyak. Terus Senin sampai Sabtu apa? Mumpung sudah tidak di gereja nih. Care ada. Tapi berapa menit? Berapa jam care? Berapa banyak di sini ketua-ketua care? Tolong angkat tangan ketua-ketua care. Jangan usah ragu-ragu, angkat tangan. Ini kepercayaan kehormatan Tuhan atas hidupmu itu. Kalau luar biasa kamu ambil tanggung jawab untuk menjadi ketua care. Wow. Berapa banyak Anda mentor anggotamu setiap hari dan mengingatkan dia baca firman? Halo. Nah loh. Prioritas kita Tuhan. Kalau kita ketua care saja nggak pernah namanya care tapi nggak pernah care tanya, kamu udah baca firman belum? Anda care atau tidak itu? Apa sih artinya care? Saya nggak tahu apa sih akronim care yang saudara buat. Cuman apa arti bahasa Inggrisnya care itu, bahasa Indonesianya apa? Peduli. Kalau Anda peduli sebagai ketua, Anda ingatkan anggotamu nggak? Halo? Ya kenapa tadi saya angkat tangan, kalau saya tahu tujuannya kayak gini lebih saya angkat tangan. Saudara, jadi ketua youth, jadi ketua apapun, pernah nggak telepon anggotamu? Nanyain hari ini, tadi pagi kamu baca apa? Bisa bagi nggak buat saya? Halo? Atau kita yang penting minggu habis, selesai ibadah, pulang aja, selesai. Nanti kita ketemu, care itu setiap hari apa? Jumat dan Sabtu. Terus Senin sampai Kamis, paling cuma di WA group kasih tahu, jangan lupa ya Kamis datang ya. Jumat jangan lupa ya, hadir ya, jamnya di rumahnya ini, di tempatnya ini. Kalau kayak gitu-gitu, puji Tuhan masih ada care sedikit. Tapi prioritasmu ternyata bukan itu. Karena kalau kau peduli dengan jiwa-jiwanya, tiap hari kau akan mentor mereka. Yesus dengan murid-muridnya 12, setiap hari berjalan dengan Yesus, dengan dia. Dan setiap saat Yesus selalu ada dengan mereka. Walaupun di antara 12 itu ada 3 orang penting yang selalu dia bawa secara pribadi dengan dia. Sampai bisa melihat kemuliaan di atas bukit kemuliaan itu. 3 orang itu menjadi spesial dengan Yesus. Pertanyaan saya, ketua youth, pengurus youth, ataupun ketua-ketua care, Anda punya enggak orang-orang tertentu yang memang itu menjadi 3 orang terdekat? Kalau Yesus saja berkomunitas dengan cara itu. Kami juga melihat dalam satu bentuk pelayanan untuk, mungkin tahu ya, Hafrutah. Cara belajar orang Yahudi. Hafrutah itu one on one, satu-satu. Dia tidak lepas sampai orang itu betul-betul bisa berdiri sendiri dan mendapatkan orang lain bagi dia. Saya tidak lepas dia, saya dapat orang lain lagi, saya harus berjalan bersama-sama untuk diajar. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada Musa, ajarkan mereka berulang-ulang. Waktu kamu duduk-duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu berbaring, waktu kamu di jalan, ajar. Ulang-ulang. Terus menerus. Pertanyaannya, dari Senin sampai Kamis, waktu kita mau menghadapi care di Jumat, ada enggak
yang selalu peduli untuk ingatkan dari sepanjang hari ini. Atau kita yang ditanyain dan diberitahu kita jawab gini. Kepo banget, mau tahu saya di mana. Hati-hati loh saudara. Apa prioritasmu? Waktu itu Tuhan punya. Yang kedua, prioritasmu dalam waktu yang Tuhan anugerahkan. Bertanggung jawablah. Yang ketiga, sudah yang keempat ya? Hah? Yang keempat ya? Untuk kamu kasih ingat. Saya sudah lupa-lupa ini, sudah tua ini, sudah mau 62 ini. Jadi belum terlalu tua sih. Tenina lebih tua dari saya jauh. Yang keempat ini adalah jangan menghambat karya Tuhan dalam hidupmu dengan kau menyalahgunakan waktu yang ada. Tuhan selalu punya tujuan atas setiap pribadi kita. Ada tujuan Tuhan dengan kita. Setahu saya jemaat ini selalu dari awal setelah mulai ada perubahan yang dilakukan oleh gembala, terobosan-terobosan baru yang terus tadi pagi saya ungkapkan menjadi saya seperti menemukan komunitas di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Karena di GPDI saya jarang dapat yang begitu. Jarang menemukan itu. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan juga pakai di GPDI dengan banyak cara. Ada orang-orang secara pribadi yang menanggapi bahwa waktu itu terus berjalan dan kita tidak boleh ketinggalan dari waktu yang Tuhan anugerahkan untuk berkarya sehingga kita tidak menghambat karya Tuhan dalam hidup kita supaya tercapai apa yang menjadi rancangan Tuhan sejak awal bagi hidup kita semua. Yang keempat ini, saudara masih ingat Musa ketika dia harus dipanggil Tuhan, dia menemukan semak belukar yang ada api terbakar di tengah-tengah tempat di mana dia ada. Tuhan panggil dia di sana. Seandainya waktu itu Tuhan menampakkan diri dan bertanya tentang dirinya. Lalu dia bilang, ya nanti aja deh. Tuhan kayaknya belum sekarang. Nanti aja lah, saya enggak tahu ngomong. Memang dia bilang saya enggak bisa bicara. Tapi dia tidak bilang nanti. Kebanyakan dari kita anak-anak muda lebih suka bilang nanti aja deh. Kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang sebenarnya karya Tuhan sedang terjadi. Kita menghambat waktu Tuhan atas apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup kita. Tuhan memanggil Musa untuk mengerjakan hal yang mulia. Puji Tuhan, Musa tidak menunda. Dengan kata lain saya mau berkata gini. Dalam kita mempergunakan waktu yang ada, jangan suka menunda. Sama-sama katakan, jangan menunda waktu yang ada. Sebenarnya ketika kita melakukan itu, penyalahgunaan waktu yang ada itu kita sedang menunjukkan ketidaktaatan kita kepada apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan kekristenan identik dengan hidup dalam ketaatan. Seringkali kita berpikir itu cuma perkara kecil, masalah sepele, ngapain dibahas, ngapain dibicarakan, ngapain diambang. Tapi di mata Tuhan, untuk satu karya Tuhan yang dia mau kerjakan lewat hidupmu, pada waktu yang saat itu Anda mungkin pikir tidak penting. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membuat sesuatu untuk Anda membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Melalui satu peristiwa yang mungkin sepele banget. Kau datang ke kampus, ketemu temanmu. Sebenarnya waktu itulah Tuhan sedang mau buat dengan hidupmu. Supaya temanmu mengenal kasih karunia di dalam Kristus lewat hidupmu. Tapi kau melewatkan itu karena nanti ajalah. Nanti aja. Tidak harus sekarang, kan besok masih ada. Sama seperti yang kita nonton tadi kakaknya lihat. Besoknya kakaknya pikir, oh iya ya, adikku minta es. Biar aku yang pergi beli. Sudah dibeliin, adiknya bilang gini, kemarin aku butuh itu bukan sekarang. Coba.
Saudara, waktu itu bisa terlewat dengan hal-hal yang sepele banget dengan hidupmu. Padahal di situ Tuhan sebenarnya sedang merancangkan sesuatu demi karya Tuhan atas kehidupanmu melalui hidupmu supaya orang lain mengenal kasih karunia di dalam Kristus. Tapi kau lewatkan karena kau menunda waktu itu. Sekali lagi, yang keempat, jangan menunda karya Tuhan dalam hidupmu. Jangan menghambat apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui hidupmu di dalam setiap kesempatan yang ada. Saudara tahu kisah tentang Ester, di mana orang Israel, orang Ibrani akan dibinasakan dengan rencana jahat dari siapa? Siapa namanya yang mau membunuh mereka? Haman, ya. Mordekai beritahu sama dia, Ester, kau harus bisa menyelamatkan bangsamu. Seandainya waktu itu Ester diminta sama Mordekai kayak gitu, terus dia jawab, ya gimana ya, aku nggak bisa, soalnya itu nggak bisa menghadap raja kalau raja tidak minta untuk datang. Saya kayaknya nggak bisa deh. Ada nggak keselamatan bagi orang-orang Ibrani pada saat itu? Nggak ada. Ester tidak menunda ketika dia diminta untuk hari ini. Nggak boleh lewat. Besok kau harus lakukan itu. Menghadap raja. Tapi Ester tahu. Sebelum menghadap raja. Dia datang kepada Tuhan. 3 hari dia serukan. Doa puasa buat saya. Saya akan menghadap. Itu waktu yang ada. Pertanyaannya kembali bagi diri kita. Gimana kalau Yesus waktu dia mau disalib terus dia tunda salib itu? Kira-kira kita semua ini ada? Itu sebabnya saya mau berkata begini. Kalau kita sudah di dalam Kristus, karena kasih karunia kita mengenal anugerah Tuhan yang besar dalam hidup ini, pergunakanlah waktu itu dengan baik. Jangan menghambat karya Tuhan dalam hidupmu. Karena ada tujuan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Siapapun kita. Tidak ada yang terlewatkan. Untuk itu, kerjakan supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Jangan bermain-main dengan hidupmu lagi. Jangan anggap, masih panjang. Bisalah, nanti minggu akan datang. Nanti di care yang bulan Oktober atau November deh. Jangan tunda. Saudara tidak tahu kalau itu adalah kesempatan bagi saudara untuk menyatakan karya Tuhan lewat hidupmu. Supaya Yesus dipermuliakan melalui keadaan kita. Ada satu ilustrasi yang saya ingin sampaikan kepada kita mengakhiri firman Allah pada pagi ini. Siang ini. Saya punya teman toko emas di Makassar. Saya juga punya teman di Surabaya ini yang juga bergerak di penjualan emas dan dia selalu masuk ke berbagai kota. Dia baru dari Bali juga bawa itu untuk sekarang sudah ada. Kemarin sudah teleponan sama saya, nanti mau kasih oleh-oleh dari Bali katanya buat saya bawa ke Makassar. Janjian hari Senin ketemuan. Teman saya ini menceritakan, satu kali kesempatan dia terlambat. Satu hari itu dia terlambat membuka toko emasnya. Di hari dia terlambat itu ternyata ada datang pedagang besar dari luar daerah. Dari provinsi lain. Mungkin dari Indonesia Timur kalau nggak salah katanya dari Maluku atau Maluku Utara. Yang datang ke tokonya tapi karena tokonya tutup akhirnya pergi ke pedagang lain, ke toko lain, toko emas lain. Dan pada hari itu pedagang besar dari Maluku ini belinya banyak banget emas. Dan teman saya ceritakan ini, dia bilang gini, saya betul-betul rugi besar. Saya mengalami kerugian yang besar sekali karena seorang pembeli pelanggan yang selama ini selalu ambil di saya. Hanya karena hari itu saya terlambat buka toko. Pagi-pagi sekali orang itu sudah datang. Dan ternyata saya belum buka, dia pergi ke tempat lain. Saya bisa saja mencari emas lebih banyak lagi buat apa yang saya akan jual. Tapi sekali lagi, saya justru kehilangan pembeli besar pada hari itu. Hanya karena hari itu terlambat membuka toko. Kehilangan omset yang cukup besar
untuk dia bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan emas itu. Dia berkata, saya mengalami kerugian yang kalaupun saya jual sebenarnya dengan rencana pembelian orang itu sebenarnya bisa keuntungan sampai 2-3 bulan kemudian. Tertutupi sebenarnya semua. Tapi untuk satu hari itu saya terlambat. Saudara, hanya dengan menunda beberapa menit, beberapa jam, beberapa waktu yang ada yang Tuhan berikan, bisa jadi sesuatu yang besar yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan atas kita, terlewatkan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan anugerahkan. Untuk bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kita ada. Sebagai apapun kita, profesinya apapun kita. Masih mahasiswa kah? Masih ada di sekolah kah? Atau di pekerjaan, di kantor karyawan atau pemilik perusahaan, siapapun itu. Mari pergunakan waktu yang ada. Kalau Anda susah bangun pagi cari wajah Tuhan, atau Anda sudah punya waktu-waktu tertentu, saya tidak harus pagi Pak. Saya biasanya punya waktu dengan Tuhan itu nanti jam 9 malam atau jam 10 malam. Justru pagi hari hal pertama Anda harus duduk di kaki Tuhan, mengawali hari baru. Jangan tanpa Tuhan. Jangan balik jadwal doamu mencari wajah Tuhan. Mari duduk, jangan mencuri waktunya Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Seringkali 24 jam itu kita malah tidak sempat untuk bisa duduk di kaki Tuhan. Tapi kita sibuknya bukan main. Care-lah kita persiapkan, pelayanan youth yang kita persiapkan, rencana kegiatan Natal kita sibuknya luar biasa. Tapi duduk di kaki Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kapan kita punya waktu itu?